Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Frankie Jeffrey Ray, SPD, SHMH, Program Studi Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Judul disertasi Kejahatan Korupsi dan Perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan ke depan dengan adanya penelitian saya bahwa pengawasan dan perencanaan penganggaran di Provinsi Sulawesi Tengah bisa berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lancar, bisa memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat yang miskin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Mohon tidak mengaktifkan nada dari handphone selama berada dalam ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 31 Juli tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Vendus Frankie Jeffrey Ray dengan stampu C2032010 dengan judul Kejahatan Korupsi dan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, Promo Vendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Alaman Sari, MSI Ibu Wasian Engineer, selaku Ketua Tim Penguji. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penguji, Bapak Dr. Insinyur Samsurisal M. Sulaiman, MSc, CEIA. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SEMM, yang pada kesempatan ini sebagai penguji eksternal. Yang saya hormati Ibu Dr. Rita Yunus SEMSI selaku penguji internal. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. R. Paul Patatope SE. Yang saya hormati Bapak Dr. Hairul Anam SEMSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Hairil Anwar SEMA PhD selaku penguji dan juga promotor. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Eko Joko Lelono SEMSI selaku co-promotor dan penguji. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin, teman sejawat dari Promo Vendus dan juga keluarga. Yang saya hormati Saudara Promo Vendus
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian terbuka promosi Dr. Franky Jeffrey Ray C20320010 program studi doktoral ilmu ekonomi dinyatakan dibuka. Bapak Ibu tim penguji, hadirin yang saya muliakan, dan saudara Promovendus, hari ini saudara akan diuji di hadapan tim penguji dengan judul disertasi kejahatan korupsi dan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, dibimbing oleh promotor Profesor Hairil Anwar SEMA PhD dan co-promotor Dr. Eko Joko Lelono SE MSc. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul skripsinya Crime of Corruption and the Economy of Central Sulawesi Province. Nama mahasiswa Franky Jeffrey Ray, nomor stambul C203-20010, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi ekonomi pembangunan. Tim promotor Hairil Anwar, co-promotor Dr. Eko Joko Lelono SE MSc. Promovendus Franky Jeffrey Ray lahir di Kabupaten 25 Januari 1975, beragama Kristen, alamat Jalan Tara, Perumahan Green Mulia 2 Kalubula, Kecamatan Sigi Dormaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pendidikan S1 program studi ilmu hukum Universitas Sintu Moroso, pendidikan S1 program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tompo Tika Lubuk, pendidikan S2 program studi ilmu hukum Universitas Indonesia Timur, dan S3 program studi doktoral ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Badulako yang berjalan ujian terbuka saat ini pada hari Senin 31 Juli 2023. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui besaran kerugian negara akibat dari korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui indeks persepsi korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk mengetahui penyebab terjadinya korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya untuk mengetahui kondisi yang terjadi pada perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah akibat korupsi. Jenis data yang digunakan itu data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020-2022 mengalami tren fluktuatif dalam jumlah kasus dengan jumlah kerugian negara cenderung mengalami tren peningkatan yang tidak ditemukan kejahatan tindak pidana korupsi terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh organisasi perangkat daerah OPD di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun di sisi lain, hasil penelitian ini merupakan adanya indikasi tindak pidana kejahatan korupsi pada pengelolaan APBD APBN di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira demikian pertanggungjawaban akademik dan keputusan kebijakan penuh pada tim penguji. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada promotor Bapak Profesor Hermanto MA-PhD. Selanjutnya, atas permohonan saudara Profendus, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian kejahatan korupsi dan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya saya persilahkan kepada ujian Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSc CPIA. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita sekalian. Pimpinan sidang ujian terbuka yang saya hormati, Bapak Ibu anggota tim penguji sidang terbuka yang sama saya hormati, Promovendus yang saya banggakan, Bapak Ibu undangan peserta yang sama saya banggakan. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 2228-4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini. Nama Frankie Jeffrey Ray, NIM C203-20010, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian kejahatan korupsi dan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tim penguji pada sidang ujian terbuka pada hari ini, selaku ketua yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari MSc IPU Asia Engineering. Sekretaris Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSc. Selaku penguji tamu yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SE MM. Selaku penguji internal Ibu Dr. Rita Yunus SE MSc yang terpelajar. Penguji anggota yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Rerpol Patatobe SE. Penguji anggota yang terpelajar Bapak Dr. Herul Anam SE MSc. Promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Hairil Anwar SE MA PhD dan co-promotor yang terpelajar Bapak Dr. Eko Joko Lelono SE MSc. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya SK ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka dilaksanakan secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Palu tanggal 24 Juli 2003 tertanda dan cap Direktur Pascasarjana Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asia Engineering. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSc CPIA. Selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Ferdus untuk memaparkan ringkasan hasil riset yang telah dituangkan dalam disertasi, dan saya beri kesempatan 15 menit. Silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Profedus akan mempresentasikan hasil disertasi yang sudah ditulis. Nama Frankie Jeffrey Ray, NIM C20320010 dengan judul disertasi Kejahatan Korupsi dan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang peneliti menulis akan judul ini, mana sebagian besar para ekonom memandang korupsi menghambat pembangunan. Studi empiris menunjukkan bahwa korupsi dapat mengurangi investasi, menurunkan produktivitas belanja publik, mendistorsi alokasi sumber daya, dan berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Seperti studi Moro tahun 1995 menganalisis pengaruh korupsi terhadap pembangunan ekonomi. Hasil studi empiris bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan ada beberapa studi empiris lainnya menunjukkan hal sebaliknya yang menyatakan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak selalu terkonfirmasi, bahkan dinilai cenderung berpengaruh positif. Bedemin tahun 1997 menemukan banyak negara menikmati pertumbuhan ekonomi yang besar meskipun menghadapi tingkat korupsi yang tinggi. Pandangan pro dan kontra tentang dampak ekonomi akibat perilaku korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi riset problem dalam penelitian ini. Di Provinsi Sulawesi Tengah, kasus korupsi yang ditangani di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah adalah perkara tindak pidana korupsi, TPK gratifikasi penyuapan pejabat daerah terkait dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah bersumber dari APBD dan APBDM. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada bulan April tahun 2020 sebanyak 17 laporan perkara, Desember menjadi 19 laporan perkara dengan kerugian negara. Bulan Februari 2021 penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah sebanyak 8 laporan perkara dengan nilai kerugian negara mencapai rupiah 13.447.333. Realita tersebut menunjukkan bahwa selama 2 tahun terakhir 2020 dan 2021 jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan. Namun di sisi lain, jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi dari pejabat publik di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa perilaku korup pejabat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah masih tergolong tinggi, sehingga menurut peneliti menarik untuk dikaji bila dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Rumusan masalah: pertama, berapa besar kerugian negara akibat korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah? Yang kedua, berapa nilai indeks persepsi korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah? Ketiga, apa penyebab terjadi korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah? Yang keempat, apa yang terjadi pada perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah akibat korupsi? Tujuan penelitian: pertama, untuk mengetahui besaran kerugian negara akibat dari korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui indeks persepsi korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab terjadinya korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang keempat, untuk mengetahui kondisi yang terjadi pada perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah akibat korupsi. Korupsi besar atau grand korupsi berkaitan dengan perencanaan dan pengaturan anggaran. Potensi terjadinya grand corruption atau korupsi besar apabila ada upaya penyuapan pengusaha kepada anggota DPRD agar dibuat sebuah regulasi rancangan peraturan daerah atau raperda yang isinya sesuai dengan kehendak pengusaha atau perusahaan yang menyuap. Misalnya, satu atau beberapa perusahaan ingin membuat proyek
yang sumber anggarannya berasal dari APBD dan memerlukan peraturan daerah, pengusaha tersebut berupaya meloloskan proyek dan menetapkan biaya murah. Pengusaha kemudian menyuap pejabat daerah dan anggota DPRD agar meloloskan peraturan daerah yang isinya kewajiban membayar kontribusi ditekan serendah mungkin sesuai dengan kehendak dari pengusaha tersebut. Sebagai imbalannya, para pengusaha menyerahkan sejumlah uang kepada pejabat daerah dan anggota DPRD. Praktek inilah disebut dengan grand corruption atau korupsi besar, dan efek dari korupsi besar ini sangat luar biasa. Rangka pemikiran beranjak dari modus korupsi di daerah, dimulai dari pengelolaan anggaran daerah, kemudian lanjut kepada sumber anggaran daerah atau APBD, kemudian berlanjut kepada perilaku yang menyimpang daripada pejabat daerah, kemudian kejahatan korupsi dan perekonomian. Di sini ada 4 indikator yang menjadi faktor utama. Pertama, besaran korupsi, kedua, indeks persepsi korupsi, dan yang ketiga, penyebab korupsi, dan yang keempat adalah akibat daripada korupsi. Ini yang nantinya mengarah kepada bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa baik atau tidak di dalam suatu daerah atau wilayah tersebut. Tipe penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui besar kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang kedua, untuk mengetahui indeks persepsi kejahatan korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang ketiga, untuk mengetahui akibat kejahatan korupsi pada perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang keempat, untuk mengetahui penyebab kejahatan korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian. Nawawi dan Martini tahun 2016. Populasi dan sampel. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah proses layanan publik dari organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi Tengah berdasarkan data dari Ditreskrimsus Polda Sulteng. Organisasi perangkat daerah memiliki kasus tindak pidana kejahatan korupsi berkaitan dengan gratifikasi atau penyuapan pejabat daerah. Sebanyak 37 organisasi perangkat daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah sesuai informasi dari Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah terindikasi kasus tindak pidana kejahatan korupsi, gratifikasi atau penyuapan pejabat daerah terkait perencanaan pengelolaan anggaran daerah bersumber dari APBD dan APBN sebanyak 12 APBD. Maka peneliti secara accidental sampling memilih sebanyak 120 responden dari kalangan masyarakat yang menerima layanan publik pada ke-12 OPD tersebut sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang pertama, untuk memecahkan masalah pertanyaan penelitian pertama, berapa besar kerugian negara akibat kejahatan korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah, penulis menggunakan analisis tren untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tingkat kecenderungan kebesaran kerugian negara akibat kejahatan korupsi daerah. Yang kedua, untuk memecahkan masalah pertanyaan penelitian kedua, beberapa nilai indeks persepsi kejahatan korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah, penulis menggunakan analisis indeks persepsi korupsi untuk mengetahui indeks persepsi korupsi atas pelayanan publik di lingkup kerja organisasi perangkat daerah atau PD di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga, untuk memecahkan masalah pertanyaan penelitian ketiga, apa penyebab terjadinya korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah, maka penulis menggunakan analisis deskriptif. Dan yang keempat, untuk memecahkan masalah pertanyaan penelitian keempat, apa yang terjadi pada perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah akibat korupsi,
Penulis menggunakan analisis tabulasi silang atau cross tabulation untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi pada perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah akibat korupsi. Besaran kerugian negara. Di sini pada tahun 2020 bulan April sebanyak 17 laporan kerugian negara mencapai 8.473.751.353. Kemudian Desember ada 19 laporan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara 12 miliar. Kemudian pada tahun 2021 Februari ada 8 laporan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara 13 miliar 15.447.303 rupiah. Dan pada tahun 2020 pada bulan Desember ada 21 laporan tindak pidana korupsi yang disidik oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dengan kerugian negara mencapai 54.403.668.401 rupiah. Realita ini menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah selama 2020 sampai 2022 cenderung mengalami fluktuasi. Namun di sisi lain jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi dari pejabat publik di lingkup kerja OPD Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami peningkatan. Indeks persepsi korupsi berdasarkan hasil survei indeks persepsi korupsi di Sulawesi Tengah. Pertama, tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana kejahatan korupsi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh ke-12 organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diamati. Yang kedua, menemukan adanya indikasi tindak pidana kejahatan korupsi pada aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah yang bersumber dari APBD dan APBN oleh pejabat daerah di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sesuai hasil penelitian, penulis mengamati dan menduga adanya indikasi tindak pidana kejahatan korupsi di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah terjadi dalam 4 hal. Yang pertama, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa. Ketiga, perizinan usaha. Keempat, pengaruh dari konflik kepentingan pejabat dalam lingkungan birokrasi. Serta yang kelima, ekses perhelatan pemilu kada yang menimbulkan ongkos pengembalian modal yang meningkat sehingga dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara. Penyebab korupsi. Hasil pengamatan penulis di lapangan, setidaknya ada 5 faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: pertama, ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, permasalahan terkait sistem pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, mahalnya biaya politik. Keempat, rendahnya integritas. Dan yang kelima adalah gaya hidup. Akibat kejahatan korupsi, adanya beberapa kondisi yang bisa terjadi pada perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah akibat korupsi, meskipun tidak bersifat langsung sebagai berikut. Pertama, penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah, kemiskinan telah membuat sebagian dari anak-anak usia sekolah tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan membuat minimnya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kemudian yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di pedesaan karena keterbatasan dana dalam APBD. Ketiga, kecilnya APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan dikorupsi oleh sebagian pejabat di lingkup kerja organisasi perangkat daerah berakibat anggaran untuk memacu peningkatan kualitas pelayanan birokrasi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi rendah. Sedang pendapatan daerah ini kecil, tidak dapat dikembangkan untuk mendukung modal
modal usaha dari para pelaku usaha yang ada, khususnya pelaku UMKM yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Akibat dari kejahatan korupsi pada perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi berupa menurunkan investasi, menurunkan kualitas infrastruktur publik, menurunkan pendapatan dari sektor pajak, dan merusak komposisi pengeluaran publik. Kebaruan penelitian berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu tentang kejahatan korupsi dan perekonomian, kebaruan peneliti atau novelty dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kebaruan penguji variabel. Hasil analisis menunjukkan ternyata tidak ditemukan kejahatan tidak pidana korupsi terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun di sisi lain, hasil penelitian ini menemukan adanya indikasi tindak pidana kejahatan korupsi pada perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah untuk kepentingan publik yang bersumber dari APBD, APBN oleh pejabat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil analisis menunjukkan kejahatan tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah memberikan implikasi pada perekonomian daerah sehingga berekses negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah bila tidak ada yang pertama, peningkatan kapasitas dari pejabat daerah, kemudian yang kedua, perbaikan terhadap sistem pengawasan, yang ketiga, upaya untuk mengurangi biaya politik, yang keempat, membangun budaya integritas pejabat daerah, yang kelima, membangun akuntabilitas kebijakan, dan yang keenam, membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Kedua, kebaruan subjek dan objek. Upaya peneliti untuk turut mengamati ada tidaknya tindak pidana kejahatan korupsi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada masyarakat adalah merupakan kebaruan subjek dan objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian tidak ditemukan tindak pidana kejahatan korupsi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat daerah kepada masyarakat karena pelayanan publik diberikan sesuai dengan SOP dan aturan hukum yang ada pada masing-masing oleh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kebutuhan masyarakat yang dilayani. Indikasi tidak pidana kejahatan korupsi dalam penelitian ini ditemukan pada perencanaan dan pengelolaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah, ditandai dengan adanya tindakan gratifikasi atau penyuapan dari kelompok-kelompok pengusaha tertentu pada pejabat daerah maupun DPRD untuk mengakomodir kepentingan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah untuk kepentingan publik yang bersumber dari APBD di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Maaf, langsung kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kejahatan korupsi di lingkup kerja OPD Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020 sampai 2022 mengalami tren atau fluktuatif. Namun jumlah kerugian negara cenderung mengalami tren peningkatan. Kedua, tidak ditemukan kejahatan tindak pidana korupsi terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun di sisi lain, hasil penelitian ini menemukan adanya indikasi tindak pidana kejahatan korupsi pada perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah untuk kepentingan publik yang bersumber dari APBD, APBN oleh pejabat daerah di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, setelah melalui proses analisis dan pembandingan, peneliti dapat menggambarkan bahwa setidaknya terdapat 5 penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan, permasalahan terkait sistem pengawasan dan pengendalian, mahalnya biaya politik, rendahnya integritas, dan yang terakhir adalah gaya hidup. Keempat, kondisi yang terjadi pada perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah akibat korupsi yang memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah menurunkan minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tengah,
menurunnya kualitas infrastruktur publik yang ada, menurunkan pendapatan dari sektor pajak, dan merusak komposisi pengeluaran publik. Saran-saran yang pertama, sesuai hasil survei IPK terhadap pelayanan pada organisasi perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditingkatkan dalam pembinaan perilaku petugas pelayanan dalam melayani masyarakat. Selain itu, perlu ditingkatkan kejelasan dalam prosedur pelayanan agar masyarakat mengerti dan paham dengan baik tentang prosedur dalam menerima pelayanan. Yang kedua, perlu adanya peningkatan pendapatan per kapita hingga mencapai batas tertentu atau $6.600 secara nasional agar proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan bertahan lama. Proses demokrasi tersebut juga harus diiringi dengan pendidikan anti korupsi secara meluas di setiap lapisan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar budaya latih korupsi di tataran masyarakat kelamaan dapat terkikis. Ketiga, selain itu, kemajuan pertumbuhan ekonomi daerah dibarengi dengan peningkatan investigasi dan pemberantasan kasus-kasus kejahatan korupsi. Hal ini dimaksudkan agar persepsi korupsi masyarakat secara umum dapat menjadi lebih baik. Dan yang keempat, solusi agar pejabat daerah di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi lokus dalam penelitian ini agar tidak terjerat dalam tindak pidana kejahatan korupsi, maka solusi yang dapat ditempuh diantaranya adalah peningkatan kapasitas dari pejabat daerah, perbaikan terhadap sistem pengawasan, upaya untuk mengurangi biaya politik, membangun budaya integritas pejabat, membangun akuntabilitas kebijakan, dan membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Demikian presentasi yang disampaikan oleh Prof. Fedus. Selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin sidang atau ketua. Terima kasih. Terima kasih saudara Prof. Fedus yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SE MM. Disilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah tadi mendengar pemaparan saudara Prof. Fedus tentang kejahatan korupsi dan perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah, ini sangat menarik karena kita tiap hari atau tiap jam menit itu kita selalu melihat penyakit ini di mana-mana, khususnya pada Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana saudara Prof. Fedus tadi memaparkan bahwa ini adalah suatu kejahatan yang diteliti. Tetapi saya ingin mengetahui kepada saudara Prof. Fedus itu tadi, tentu ada yang sangat tertarik sekali sehingga mengambil judul ini. Kalau kita lihat pekerjaan sehari-hari Pak Prof. Fedus ini kan sudah tidak asing lagi itu, tapi mungkin ada yang sangat tertarik sekali sehingga judul ini bisa muncul di benak saudara Prof. Fedus. Kita mohon bisa dijelaskan dulu. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Pertanyaannya begitu bagus. Ketertarikan penulis mengangkat judul ini atau judul penelitian tentang kejahatan korupsi dan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah didasari pada adanya suatu kontradiktif pandangan dari kalangan para ekonom dunia dalam melihat pengaruh korupsi pada aspek ekonomi. Yang pertama, sebagian besar para kalangan ekonom dunia memandang korupsi merupakan penghambat utama pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya studi empiris yang menunjukkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi yang dapat mengurangi tingkat investasi, menurunkan produktivitas belanja publik, mendistorsi alokasi sumber daya, dan pada akhirnya berimpas
pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Diperkirakan International Monetary Fund 2016 ada lebih dari 1,5 sampai 2 triliun US dollar atau sekitar 2% dari total gross domestic bruto dunia hilang setiap tahunnya dikarenakan korupsi dan penyuapan. Satu di antara studi empiris yang pertama kali dilakukan dalam analisis pengaruh korupsi terhadap pembangunan ekonomi adalah baru tahun 1995 yang berfokus pada pertumbuhan gross domestic bruto per kapita. Melalui metode estimasi 68 negara sebagai sampel penelitian memperoleh hasil yang signifikan secara statistik, yaitu negara-negara yang mempunyai tingkat korupsi tinggi terdampak pada nilai pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dan investasi yang lebih rendah. Berbagai penelitian yang serupa di Agostino tahun 2016, Gridi 2013 dan lain-lain. Di sini menemukan korupsi mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara sebagai sampel penelitian. Kemudian yang kedua, meski sebagian besar studi empiris setuju korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa studi empiris lainnya justru menunjukkan hal sebaliknya, yang menyatakan pengaruh negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu terkonfirmasi, bahkan dinilai cenderung berpengaruh positif. Salah satu penelitian Wedemann tahun 1997 menemukan banyak negara menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat meskipun menghadapi tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian Akimoglu dan Verdier tahun 1998 menggunakan model teoritis menemukan adanya tingkat korupsi yang optimal ketika sebuah negara sedang mengejar maksimalisasi output nasional. Dengan senada penelitian yang dilakukan Colombato tahun 2003 menunjukkan bahwa praktek korupsi di negara-negara berkembang atau negara totaliter justru membantu dalam mengurangi faktor-faktor tertentu yang menghambat pembangunan ekonomi. Selanjutnya, apa yang saudara Kompendus tadi jelaskan dan paparkan tadi itu, saya sebagai warga Sulawesi Tengah tentu ingin tahu sebenarnya itu modus daripada kejahatan korupsi itu yang dilakukan di provinsi itu seperti apa? Bagaimana kira-kira menurut Kompendus? Pak Prof. Kompendus menjawab, modus tindak dan pidana atau tindak kejahatan korupsi di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah diawali dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun APBD sehingga menjadi pintu masuk yang berpotensi di kalangan legislatif atau DPRD yang menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Rencana-rencana alokasi dana dalam APBD yang mencerminkan kebijakan daerah sering disusun secara kurang transparan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga sering menimbulkan protes di kalangan masyarakat. Jadi hal ini disebabkan karena belum adanya sistem akuntansi daerah dan belum disusunnya APBD berdasarkan anggaran kinerja sebagaimana diatur dalam PP nomor 105 tahun 2000. Bila hal ini terus berlanjut, maka kemungkinan adanya peluang untuk melakukan korupsi di setiap lini keuangan menjadi lebih besar. Hal ini menurut penulis dapat menjadi pemicu utama perilaku korupsi di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan pengaruh ini timbul ketidakjelasan akuntabilitas kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah terhadap masyarakat setempat yang membuat bentuk-bentuk tanggung jawab kepala daerah ke publik pun menjadi belum jelas, karena posisi masyarakat dalam proses penegakan prinsip
akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah belum jelas sehingga publik tidak pernah tahu bagaimana kinerja birokrasi di daerah. Kalau tadi kami dengar bahwa kejahatan korupsi ini sangat berdampak terhadap perekonomian, tapi kan tidak semua pimpinan KPD itu melakukan hal itu. Yang memang terlibat kejahatan ini menjadi penyakit sosial. Saya pernah membaca artikel atau kajian bahwa perlu ada suatu kelompok korupsi itu karena biayanya mahal. Jadi mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan itu kalau saya lihat totalnya itu kurang lebih 500 juta. Nah, sehingga kalau korupsinya dikategorikan korupsi 100 juta, 200 juta, kerugian negara itu kalau biaya yang keluar itu 500 juta tentu tidak seimbang. Artinya yang dikejar 200 juta lantas biaya yang keluar 500 juta. Nah, kira-kira seperti apa menurut Proventus tentang hal kajian ini? Ini mungkin kajian itu perlu bisa dipercaya juga bahwa ternyata mungkin ada saran atau bahwa maksimal korupsi yang bisa dikatakan korupsi itu mungkin di atas 500 juta. Kalau di bawah itu cukup diberi sanksi atau cukup inspektorat memberikan teguran untuk bisa menyicil kembali. Karena kalau kita kejar kerugian negara, tanya lebih banyak pengeluaran negara daripada yang dikejar. Ini kira-kira menurut Proventus seperti ini bagaimana? Ini hasil kajian yang saya pernah baca seperti itu. Apa pendapat seperti itu? Silakan. Pak Prof, Proventus menjawab sesuai dengan apa yang telah dilakukan penelitian oleh Proventus, bahwa dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada apa yang telah diproses atau apa yang telah dilakukan penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah. Di sini Proventus tidak meneliti berapa kerugian yang terjadi atau berapa kerugian atau berapa tindak pidana korupsi yang disidik oleh baik kejaksaan maupun KPK. Dan maksud saya begini, Pak, itu bisa nggak berani nggak mengusulkan bahwa kalau seperti begini nggak usah diteliti karena lebih banyak merugikan negara daripada yang mau dikejar. Itu maksud saya. Memang tidak ada dalam penelitian ini karena saya hanya mau minta pandangan atau pendapat Bapak. Seandainya Bapak pimpinan atau taruh Bapaknya Kapolda atau Kapolres, bisa nggak mengusulkan seperti itu? Karena kalau saya lihat penelitian itu benar juga sih. Kenapa lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang mau dikejar? Kira-kira seperti itu. Memang tidak ada dalam penelitian ini, mohon maaf Pak Proventus, cuma saya mau minta pendapat karena selesai ini sebagai dokter tentu seorang pakar yang bisa memang memberikan sesuatu pendapat juga. Begitu kira-kira Pak Proventus. Jawab, sekiranya Proventus menjadi seorang pimpinan, tentunya di dalam proses atau di dalam suatu tim atau institusi itu perlu adanya suatu pendidikan yang sesuai, yang melandasi, sehingga di dalam penyidikan maupun temuan dalam hal pengelolaan anggaran dan perencanaan bisa disidik secara profesional, sehingga di dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah bisa berjalan dengan baik dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian, terima kasih. Baik, ini bukan pertanyaan, cuma pernyataan saja. Saya ucapkan selamat kepada saudara Proventus atas capaian gelar doktor yang dicapai hari ini, insyaallah.
kepada keluarga juga saya ucapkan selamat kepada Pak Franky sudah mencapai doktor hari ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM. Selanjutnya saya persilahkan pada Ibu Dr. Rita Yunus SEMSI. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Alam Ansyari MSc IPU ASEAN Engineering, dan yang sangat berbahagia hari ini Promovendus Bapak Franky, cara dokternya Bapak Franky Jeffrey Ray dan seluruh keluarga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Rajendra selaku penguji eksternal. Kalau saudara Promovendus tadi menyampaikan bahwa adanya gejala yang indikasi terjadinya korupsi oleh pejabat di Provinsi Sulawesi Tengah, ini yang menjadi dasar Promovendus tertarik untuk meneliti masalah kejahatan korupsi dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pemaparan Promovendus tadi, di sini kan ada hasil dari analisis terhadap 12 OPD ya. Kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan publik, itu mengindikasikan bahwa bebas korupsi, nilainya itu bebas korupsi. Sementara di sisi lain dari data yang disampaikan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 kasus kejahatan korupsi yang terlaporkan di Treskrimsus ya Polda itu semakin meningkat ya, dari 2020 ke 2022 itu nilainya sangat meningkat, yang mengindikasikan bahwa memang terjadi kejahatan korupsi. Jadi kira-kira menurut Promovendus bagaimana menyikapi inkonsistensi ini? Jadi adanya hasil bahwa bebas korupsi, kemudian dari hasil yang lain bahwa ternyata kejahatan korupsi sangat besar dan itu berpengaruh terhadap berbagai aspek. Boleh dijelaskan pandangan Promovendus? Promovendus menjawab sesuai dengan penelitian yang Promovendus, bahwa di dalam pelayanan publik ada 120 responden yang diberikan kuesioner, di mana ada 10 indikator yang mereka harus isi. Di sini terdapat dari mutu pelayanan publik itu terdapat bersih pada korupsi. Namun yang menjadi fokus penelitian dari Promovendus, di mana kasus yang ditemukan oleh di Treskrimsus Polda Sulawesi Tengah, di mana di dalam perencanaan dan penganggaran terdapat indikasi penyuapan atau gratifikasi sehingga menimbulkan suatu tindak pidana korupsi. Nah, dalam hal ini Promovendus menyarankan bahwa di dalam setiap pejabat OPD yang ada perlu adanya pengawasan yang melekat, sehingga di dalam pejabat-pejabat yang terkait tidak akan ada indikasi atau untuk mengambil suatu kebijakan yang bisa merugikan akan masyarakat lain. Demikian, terima kasih. Berarti
berarti memang dilihat dari dua sisi yang berbeda. Siap. Kalau melanjutkan dari apa yang ditanyakan tadi oleh penguji eksternal, bahwa bagaimana dengan kondisi jika maksudnya biaya untuk penanganan kasus korupsi itu memang lebih besar daripada nominal korupsi yang dilakukan. Itu kalau dikaitkan dengan teori yang Promovendus angkat di sini dari Klitgert ya, yang menyatakan bahwa korupsi itu adalah monopoli plus diskresi ya. Diskresi artinya keputusan dari penegak hukum untuk melanjutkan atau menghentikan kasus ya, kemudian dikurangi dengan akuntabilitas. Bagaimana Saudara Promovendus melihat dari sisi teori tersebut? Dalam segi penganggaran di dalam suatu penyidikan yang ada di Densus Polda Sulawesi Tengah itu ada dan cukup besar, namun dari segi penyidikan atau penyelidikan dan penyidikan yang mereka tangani, apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terkait di dalam penyalahgunaan anggaran atau penyalahgunaan wewenang masih lebih besar korupsinya, sehingga dalam hal ini melihat dari segi penganggaran tentunya bisa dikaitkan dengan kemampuan daripada penyidik itu. Jadi harus ada perimbangan antara kemampuan dari penyidik dengan anggaran yang disediakan untuk penyidikan tersebut. Demikian. Dari pengamatan atau hasil disertasi Promovendus, dampak apa saja yang ditimbulkan korupsi terhadap perekonomian Sulawesi Tengah yang secara nyata terlihat hingga saat ini? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Promovendus menjawab dampak yang terjadi yang secara realita kita melihat bahwa di kalangan bawah atau di kalangan masyarakat banyak yang masih tidak menikmati baik dia fasilitas sekolah maupun akses baik dia jalan untuk menuju ke arah desa tersebut. Di sini melihat bahwa penganggaran yang seharusnya diperuntukkan ke suatu proyek yang kemudian dilakukan penyelewengan daripada pejabat terkait, maka anggaran tersebut seharusnya ke depan bisa dialokasikan kepada tempat lain, hanya artinya anggaran itu hanya bisa diberikan atau digunakan pada objek tersebut. Demikian Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rita Yono SC MSI. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Relpon Patato PSC. Silakan Prof. Saudara Promovendus ya, yang kalau misalnya kita sepakati tetap akan bergelar doktor hari ini, tapi saya kira belum ujungnya karena belum selesai gitu ya. Jadi ada beberapa orang penguji yang tentu masing-masing punya pandangan sendiri. Yang pertama, menarik tadi ini masalah efisiensi dalam kasus. Ya, jadi kasus-kasus ini yang saya pengen tanya di sana itu, jadi bukan masalah inefisiensi dalam korupsinya, tapi inefisiensi dalam penanganan kasusnya. Kalau misalnya saja biayanya 400 juta,
korupsinya misalnya saja cuma 200 juta, tapi biaya perkara misalnya sampai 500 juta, itu gimana biasa ditangani di Barreskrim? Itu dulu sebelum lanjut, saya tanya. Terima kasih Pak Prof. Prof. Yunus menjawab. Untuk efisiensi masalah penganggaran, kalau kasus atau tindak pidana korupsi 400 juta dan biaya kasus tersebut 500 juta, di sini efisiensi anggaran kasus yang disidik itu disesuaikan dengan keadaan wilayah. Jadi kalau penyidikannya di wilayah khusus kabupaten kota diminimalisir tentang anggaran atau masalah anggaran yang berkaitan dengan penginapan, jadi dikurangi anggarannya. Jadi dalam satu kasus yang anggarannya 500 juta berarti bisa dibuat menjadi 2 kasus. Demikian, Pak. Kalau dibikin 2 kasus tambah banyak biayanya tentu, karena 2 kali sidang. Atau yang 2 kasus misalnya digabung jadi 1. Siap. Ya kan, kalau misalnya mau efisien, ya kalau misalnya biaya 500 juta, jadi misalnya gini, ada 2 kasus, ya total kasusnya misalnya saja 1 200 juta, 1 500 juta, total kan 700 kasus korupsinya. Siap. Oke. Lalu kalau di sidang satu-satu mungkin biayanya 300 juta atau 400 juta, tentu tidak efisien kalau ini. Jadi bisa tidak digabung 2 kasus begitu? Jadi maksud saya tadi anggaran 500 juta ini bisa diserap 2 kasus, sekalipun mungkin perkaranya yang satu mungkin 400 juta, yang satu mungkin 300 juta. Jadi dalam 2 kasus itu bisa diserap di dalam 1 kasus di dalam penganggaran 500 juta. Jadi 500 juta itu bisa menyerap 2 kasus. Berapa biasa anggarannya? Anggaran per 1 kasus itu sampai di pengadilan biasa berapa kalau korupsi? Rata-rata 250 juta. Ya, artinya kalau misalnya 200 juta tidak dilanjutkan, atau tetap dilanjutkan. Jadi maksudnya bukan masalah efisiensi ekonominya yang kita mau lihat, tetapi efek jerahnya. Kira-kira kan ada 2 hal ini. Efisiensi dia secara ekonomi tidak efisien, tapi mungkin efek jerahnya dengan OPD. Gitu kira-kira maksudnya. Atau? Siap, Pak. Jadi tetap dilanjutkan perkaranya, namun sisa daripada anggaran itu nanti dilakukan penyidikan di perkara lain. Saya lihat di sini hasil indeks persepsi korupsi bagus sekali, 1,5. Ya, malah mungkin ya nanti dihitung ulang, ya bisa dihitung ulang. Tetapi yang saya mau komentari, orang kalau misalnya kita cerita di masyarakat ini, mereka akan mengatakan Sulawesi Tengah banyak sekali korupsi. Tapi ya indeks persepsi korupsi yang Bapak dapatkan itu 4, artinya bagus sekali, hampir tidak ada korupsi di Sulawesi Tengah. Jadi maksudnya bertolak belakang, ya, yang responden 1.200 ini dengan kira-kira kalau kita tanya masyarakat secara umum, ya kan? Tanya masyarakat secara umum, bagus tidak korupsi Sulawesi Tengah? Pasti korupsi banyak sekali, Pak. Tapi kalau kita lihat Bapak punya hasil disertasi ini, kelihatannya sempurna. Karena 4, sebenarnya cuma 4, saya lihat malah 4 lebih, boleh sebenarnya lebih dari 4 nilainya. Nanti Bapak hitung baik-baik. Tapi maksudnya persepsinya itu sudah cocok, Bapak menghitung apa segala macam, dihitung indeks persepsi korupsinya, modelnya KPK, saya kira bagus. Tapi maksud saya, setelah Bapak 1.200 responden ini, sepertinya mereka menganggap bahwa di Sulawesi Tengah ini bersih-bersih saja, tidak ada korupsi. Karena nilainya tinggi sekali, 4. Kalau misalnya nilainya 1, oh wajar, atau 2, wajar. Karena memang di Sulawesi Tengah banyak korupsi.
persepsinya orang semua mengatakan nih Sulawesi Tengah banyak korupsi. Tapi karena nilainya ini 4, ya, jangan Bapak gugup, saya punya suara yang besar dengan mata membelalak, saya tidak marah, ya. Tapi maksudnya berlogika kita, Pak Frenky, kalau ditanya orang satu-satu ini di masyarakat, korupsi banyak tidak? Pasti dibilang korupsi banyak. Tapi bahwa punya hasil ini sempurna. Di negara-negara Eropa saja itu Pak, yang nilai 4 kalau pakai persepsi korupsi itu cuma negara Skandinavia. Misalnya yang yang negara yang dekat kutub ke atas itu memang sudah bersih dari korupsi, nilainya sudah hampir 4. Sulawesi Tengah Bapak dapatkan ini 4. Nah Bapak ini hasil, tapi mungkin ada argumentasinya Bapak sampai kenapa kira-kira ya dia bisa memang indeks persepsi korupsi ya bisa tinggi di Sulawesi Tengah, bisa misalnya mencapai 4. Kalau misalnya 3 ya atau 2,5 masuk di akal. Masih banyak orang di masyarakat berpersepsi bahwa korupsi Sulawesi Tengah ini memang banyak. Tapi kalau 4 ini kan kayaknya sempurna. Silakan, mungkin ini saya punya pertanyaan terakhir, silakan Pak Frenky. Pak Fedus menjawab. Di sini Prof. Fedus melakukan suatu penelitian, kemudian Prof. Fedus memberikan kuesioner kepada 120 responden, di mana di dalam pelayanan publik yang terjadi dalam 12 OPD ada 10 indikator tadi yang sudah saya sebutkan. Di sini menjelaskan bahwa bebas daripada korupsi. Namun di sisi lain, di dalam temuan yang didapati oleh penyidik di Treskrim Polda Sulawesi Tengah, bahwa di dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, di sini ada indikasi penyalahgunaan wewenang, di mana kebijakan yang diberikan oleh pejabat yang terkait sehingga mengakibatkan temuan korupsi yang terjadi di dalam OPD tersebut. Demikian jawaban. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Herfel Patatope. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Hairul Anam, SE, MSI. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya dapat terima kasih kepada pimpinan sidang dan sekretaris sidang yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga pada penguji eksternal dan penguji-penguji yang lain yang tentu saja yang sangat berbahagia pada siang ini, Pak Frenky dan keluarga. Selamat, tapi kalau menurut Prof. Tope ini baru setengah selamatnya. Nanti insya Allah di akhir akan sempurna. Saya yang mengganggu saya itu sama dengan penguji lain, itu ada inkonsistensinya tadi itu antara indeks dengan temuan persepsinya. Jadi kalau mau ditutup itu yang pertama ya. Yang kedua, saya mau ajak ke teori sedikit ya. Kalau kita lihat bahwa kalau kita menggunakan hipotesis ya, tentang korupsi kan ini ada dua, ada grease in the wheels dan ada sand in the wheels. Supaya kelihatan. Ini ada dua, satu hipotesis yang mengatakan bahwa korupsi itu ada manfaatnya dari sisi administrasi. Pada hipotesis kedua dia mengatakan itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, supaya ada muatan teoretik,
khusus yang menghambat pertumbuhan ekonomi, kita gunakan misalnya cara pandang Harold Domar dengan melihat incremental capital output ratio. Ini kadang digunakan, ya. Pernah Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo ingin melihat tingkat korupsi dari bantuan luar negeri terhadap Indonesia dengan menggunakan ekor. Dia menemukan ada 0,3 ekornya. Artinya ada 30% korupsi yang diambil dari setiap bantuan luar negeri, dan itu besar. Nah, ini kita mau menggunakan pandangan ini, ya, untuk mencoba membedah hasil risetnya Pak Franky. Seperti apa kalau kita menggunakan, karena ini kalau kita lihat di hasil riset ini, kalau kita tadi hipotesis kedua, itu dia akan menghambat pertumbuhan ekonomi, ya, akan menurunkan investasi. Nah, ini kira-kira kita kaitkan dengan teori Harold Domar tadi, ya. Menurunkan kualitas infrastruktur publik, ya, menurunkan pendapatan sektor pajak, merusak komposisi pengeluaran publik. Nah, kalau kita lihat data empirisnya Pak Franky, ya, khususnya di pertanyaan jumlah korupsi itu dari 20 ke 20 itu 540% Pak kenaikan korupsi di Sulawesi Tengah. 542%. Kalau kita hitung dari 8 miliar ke 54 miliar di tahun 20. Nah, itu gimana tanggapannya Pak Franky, ya, terhadap hal seperti ini? Nah, tentu saja dengan menggunakan data update yang Bapak sudah temukan. Saya kira itu satu saja pertanyaan dari saya. Pak Dokter harus menjawab gimana memecahkan masalah dalam penelitian ini. Promovendus mengambil yang pertama adalah besar daripada kerugian negara akibat daripada kejahatan korupsi. Kemudian penulis mengambil dari analisis tren untuk mendeskripsikan tingkat keseluruhan besaran kerugian negara akibat daripada kejahatan korupsi oleh pejabat daerah di lingkup OPD Sulawesi Tengah. Dalam penelitian dan pemecahan masalah ini, penulis menganalisis indeks persepsi korupsi, di mana apa yang disampaikan tadi bahwa menurut teori yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, di mana penulis menganalisis indeks persepsi korupsi dengan tujuan untuk mengetahui indeks persepsi korupsi atau pelayanan publik yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun di sini terindikasi di dalam proses perencanaan penganggaran ditemukan suatu tindakan korupsi yang terjadi. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hairul Anam, SC. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Tanjurizal M. Sulaiman, MSc, GIA. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat selalu. Yang saya hormati Ketua Sidang Ujian Terbuka, Bapak Ibu
tim penguji sidang ujian terbuka yang saya hormati, Promovendus yang saya banggakan, dan Bapak Ibu undangan sekalian yang sama saya banggakan. Saya yang ringan-ringan sajalah. Dalam 1 minggu terakhir ini saya buka ada satu kasus yang terkait Pemda Provinsi mengenai dana hibah pilkada. Walaupun ini belum ingkrah, belum putusan, baru ada indikasi ke arah situ. Yang ingin saya tanyakan, katakanlah itu terjadi. Saya ingin tahu mungkin solusi seperti apa yang Bapak bisa berikan untuk ya memperkecil peluang-peluang seperti itu, mungkin dari aspek perencanaan ataupun pengelolaan anggaran. Mohon solusinya kira-kira seperti apa. Silakan Pak Franky. Oke, menjawab. Di dalam hal penganggaran dana hibah, baik itu pileg maupun pilkada, tentunya dalam penyusunan anggaran ini, di dalam perencanaan dan penganggaran biasanya dibuat oleh kalau dalam hal ini pengalaman kami di Polres itu diajukan atau disusun oleh Bakops Polres yang akan mengendalikan dalam hal pengamanan, itu diajukan kepada pemerintah daerah atau pemerintah tingkat 2. Nah, dalam hal ini untuk mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang di sana, tentunya di dalam perencanaan dan penganggaran baik dari tingkat Polres harus berkoordinasi dengan Bapeda atau pemerintah daerah, dalam hal ini Bapeda yang merencanakan akan penganggaran tersebut, sehingga ketika ada koordinasi yang baik, maka perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik, dan kecil kemungkinan di dalam penggunaannya dilakukan penyelewengan oleh pejabat yang terkait. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSI CEIA. Selanjutnya saya silakan pada Bapak Dr. Eko Joko Lelono SE MSI. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Promovendus, ada 2. Saudara Promovendus, bahwa yang berhubungan dengan riset ini adalah katakanlah para kontraktor ya, kontraktor yang berkaitan dengan persoalan pendanaan APBD maupun APBN. Para kontraktor ini kan mereka juga mau cari untung gitu, kira-kira gitu ya, cari untung untuk bisa hidup. Di dalam teori micro advance itu dibenarkan untuk mencari untung, boleh. Nah, kalau dia boleh, berarti kontraktor yang berhubungan dengan persoalan APBD dan APBN yang Anda sinyalir itu dari aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan itu yang ditengarai ada kebocoran di situ. Nah, sekarang kalau dia dibolehkan, karena ada riset juga sebelumnya itu bahwa keuntungan atau korupsi itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pada posisi ini Promovendus ingin mau cari tahu di Sulawesi Tengah itu seperti apa modus operandinya, kira-kira begitu ya. Nah, saya ingin, yang pertanyaan pertama ini ingin sekali, yang bagaimana yang tidak boleh, kira-kira yang bagaimana tidak boleh dan tidak boleh diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda itu, karena
kontraktor mau cari untung juga Pak. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak sebagai seorang promovendus, bukan polisi ya, promovendus. Hari ini silakan, itu yang pertama, silakan. Promovendus menjawab. Dalam hal ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, di mana kontraktor ingin ada keuntungan juga. Jadi dalam hal ini di dalam penelitian, dalam suatu perencanaan dan penganggaran sebenarnya berjalan dengan sesuai dengan SOP-nya, namun ketika di dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan untuk pemenang, di mana kontraktor melakukan suatu gratifikasi atau penyuapan kepada pejabat-pejabat yang terkait, sehingga di dalam memenangkan suatu tender atau proyek yang ada, pejabat yang terkait mengambil satu kebijakan untuk memenangkan promotor tersebut dengan adanya suatu kesepakatan atau penyuapan atau gratifikasi yang terjadi. Terima kasih. Yang luar dari disertasi. Jadi saya ingin mau mengetahui kemampuan calon dokter hari ini. Beberapa hari ini, kira-kira 4-5 hari ini atau sudah semingguan, itu kan Brigjen Asep itu kan mundur dari jabatannya sebagai pemeriksa kasus tangkap tangan Letnan Jenderal bla 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 gitu ya. Nah, seandainya Bapak dalam posisi memeriksa seperti itu, apakah Bapak juga mengambil sikap mundur seperti Brigjen Asep itu? Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Bapak sebagai promovendus, terlepas dari Bapak sebagai polisi ya, sebagai promovendus, apakah Bapak mengambil sikap seperti Brigjen itu atau tidak? Silakan. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Pak Dokter Promovendus menjawab sesuai dengan kasus yang sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Di sini terdapat oknum atau pejabat yang dari militer maupun militer yang sudah pensiun. Dalam satu peradilan militer ada peradilan tersendiri, dan juga di sini yang memberikan mungkin dari penyidik Brigjen Asep itu mengundurkan diri dengan suatu alasan bahwa mungkin salah prosedur, karena yang dilakukan penangkapan adalah personil atau anggota atau oknum adalah seorang militer. Dalam hal ini Promovendus memberikan suatu statement bahwa jika di dalam suatu jabatan sekiranya yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan sekiranya mungkin dia dari militer, TNI maupun Polri, sekiranya dipensiunkan dulu, sehingga di dalam penyelidikan maupun penyidikan bisa dilakukan oleh penyidikan peradilan umum, diarahkan kepada peradilan umum. Karena yang menjadi dilema dalam penyelidikan dan penyidikan tentang Basarnas, bahwa oknum yang terlibat atau yang terkait itu masih artinya masih berdinas efektif, sehingga bisa dilakukan atau bisa dilakukan persidangan militer, sehingga beliau merasa mungkin ada kesalahan SOP sehingga beliau mengundurkan diri. Kalau saran dari Promovendus,
Kiranya mungkin ke depan yang menjabat suatu jabatan di dalam pemerintahan harus dipensiunkan dulu, sehingga kita di dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan semua berada pada peradilan umum. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Eko Joko Lelono, SE/MSI. Sebelum ke promotor yang juga sekaligus sebagai penguji, saya selaku pimpinan sidang juga ada satu pertanyaan ya kepada Provendus. Sebelumnya itu saya memberi apresiasi ya kepada Provendus yang telah melakukan riset tentang korupsi dan membuat disertasi yang cukup baik ya. Saya juga memberikan apresiasi kepada tim promotor yang telah membimbing Provendus sehingga pada pagi hingga siang ini akan melewati sidang ujian terbuka ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Provendus dan juga oleh beberapa tim penguji bahwa dampak-dampak dari kejahatan korupsi itu diantaranya adalah tentang lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dan seterusnya. Nah, tentang kejahatan korupsi ini kalau kita cermati secara global ya, bukan cuma terjadi di Indonesia, tetapi data yang ada kalau kita lihat laporan Transparansi Internasional Indonesia atau TII itu melaporkan lebih dari 180 negara dan Indonesia menempati posisi ke-96 dengan indeks IPK-nya atau indeks persepsi korupsi itu 38 poin. Artinya bahwa menurut laporan itu bahwa IPK Indonesia masih ada di bawah rata-rata IPK global, yaitu di bawah 43 poin. Nah, tadi sudah juga disampaikan oleh Bapak Tatope bahwa di negara-negara Eropa itu ada yang zero korupsi atau anti korupsi. Yang saya catat, saya cermati adalah negara Denmark. Menurut laporan tadi bahwa negara Denmark itu memiliki IPK terbaik yaitu 90 poin. Artinya bahwa negara ini paling anti korupsi di dunia. Nah, tentu ada pertanyaan, mengapa negara Denmark itu sangat anti korupsi dan berhasil? Korupsi itu sangat minimal dibanding 180 negara tadi. Nah, di informasi itu dikatakan bahwa salah satunya adalah di negara itu menempatkan lembaga semacam KPK ya, di setiap lembaga pemerintahannya. Katakanlah di setiap departemennya itu ada KPK. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa di Indonesia sulit terbebas dari masalah kejahatan korupsi? Tetap saja ada ditemukannya. Meskipun kalau kita lihat dan ini nyata bahwa di setiap departemen itu ada inspektorat. Kita punya BPKP, kita punya KPK. Nah, pertanyaannya di situ. Kira-kira menurut Provendus itu apa sebabnya kita paling tidak mendekati ya
negara Denmark itu, karena dia juga rupanya punya lembaga di setiap departemennya itu. Silakan, hanya satu pertanyaan. Sebagai pimpinan sidang, bagus sekali pertanyaannya. Prof. Ferus menjawab apa yang telah disampaikan oleh Pak Prof tadi, di mana negara Denmark menempatkan semacam KPK di setiap lembaga pemerintahannya. Namun di Indonesia kelihatannya terjadi dalam melakukan atau pemberantasan korupsi di Indonesia ada beberapa hambatan yang ada. Ada 4. Yang pertama adalah struktural, kemudian yang kedua adalah kultural, yang ketiga instrumental, dan yang terakhir adalah manajemen. Hambatan daripada struktural itu bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian hambatan secara kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, yang termasuk dalam kelompok masih adanya sikap atau sungkan dan toleransi antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga adalah hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari di mana diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tinggi yang dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Demikian Pak Prof sebagai pimpinan sidang. Terima kasih. Atas jawabannya. Selanjutnya yang terakhir, saya persilakan kepada Bapak Profesor Khairil Anwar, SE, MA, PhD. Silakan Pak. Saudara Prof sudah banyak yang bertanya, kaitannya ada sejawabnya. Saya hanya mau bertanya, apakah dalam rekrimsus itu ada target? Seperti hanya di Kejaksaan ada target 135. Apakah di rekrimsus itu juga ada target? Setiap tahun harus dapat kasus korupsi kayak begitu. Di Kejaksaan itu ada, setahu saya. Apakah di rekrimsus juga ada? Jadi setiap tahun penganggaran yang ada di Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah itu tetap ada target. Jadi contohnya 1 tahun menargetkan 15 tindak pidana korupsi yang harus diungkap, baik dari lidik maupun sampai ke penyidikan, disesuaikan dengan anggaran yang ada yang diberikan oleh negara kepada institusi Polri, khususnya di Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Penanganan korupsi. Umpamanya ditargetkan 1 miliar per tahun. Sudah habis 1 miliar karena ada 4 kasus korupsi. Tidak ada lagi. Kalau dia ada laporan lagi, tidak ditindaklanjuti lagi. Sekiranya penganggaran dalam setahun sudah selesai diserap oleh suatu subdit dalam pendidikan, namun masih ada laporan atau masih ada temuan yang dilakukan baik setelah melakukan penyelidikan maupun di melakukan penyidikan, maka anggaran bisa diambil daripada anggaran namanya anggaran komando. Jadi ada anggaran yang disediakan yang digunakan oleh komando dalam hal seperti jaldis dan anggaran yang asistensi dan lain-lain.
kemudian direvisi dan diberikan kepada suatu subdit yang membutuhkan anggaran pendidikan tersebut. Terima kasih. Yang ini berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun penelitian ini? Izin, Prof. 2 tahun, 10 bulan, 21 hari. Apa yang menarik Anda di dalam penelitian itu? Apa yang menarik? Artinya sebelumnya Anda tidak tahu, ternyata begini. Apa yang menarik? Terus menjawab, yang menarik dalam penelitian Prof. Venus pada saat ini, di mana kiranya di dalam penelitian Prof. Venus ini bisa bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam hal ini ketika memberikan anggaran kepada suatu OPD harus dilakukan pengawasan yang melekat sehingga di dalam pengelolaannya tidak ada penyelewengan di sana dan perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat miskin bisa menikmati akan apa yang seharusnya mereka terima. Karena ketika ada penyelewengan, ada tindak pidana korupsi di sana, maka masyarakat miskin atau masyarakat yang membutuhkannya, yang seharusnya menerima anggaran tersebut, tidak bisa menerima akan menikmati akan keadaan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Profesor Hairil Anwar, SMA, PhD. Dan selanjutnya kita lanjutkan pada pengumuman atau penyampaian hasil yang telah diperoleh oleh Provokendus berdasarkan nilai yang masuk dari tim penguji, karena tadi sudah direkap oleh Bapak Dr. Insinyur Samsuriza Sulaiman selaku sekretaris dan hasilnya sudah ada dan tinggal kita umumkan atau sampaikan. Baik Bapak Ibu tim penguji, hadirin yang saya hormati, Saudara Provokendus, kita akan saya sampaikan. Yang pertama, IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang telah dilulusi oleh Provokendus di luar disertasi 3,75. Kemudian hasil penilaian tim penguji rata-rata 87,43, itu artinya mendapat nilai A. Kemudian IPK menjadi 3,97. Dan selanjutnya yudisium, predikat yudisium Provokendus dengan lama studi 2 tahun 11 bulan. Itu artinya dengan nilai yang diperoleh dan syarat yang telah ditentukan, sehingga Provokendus memperoleh predikat yudisium sangat pujian atau cum laude. Apakah Provokendus menerima hasil keputusan ini atau banding? Siap, diterima. Baik, terima kasih. Silakan ke depan tim penguji untuk menandatangani berita acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Frankie Jeffrey Ray menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu ekonomi pembangunan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara berikan bagi ilmu pengetahuan nusa
bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai seorang doktor. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Franky Jeffrey Ray untuk menyampaikan kesan dan pesan. Disilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita semua masih diberikan suatu nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti akan ujian terbuka atau promosi doktor oleh saya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang sudah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada saya selama dalam proses pembelajaran studi di Pasca Universitas Tadulako dari tahun 2020 sampai saat ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar ST.MT, Ibu ASEAN sebagai Rektor Universitas Tadulako Palu. Yang kedua, kepada Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSI sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu. Dan yang ketiga, Wakil Direktur Bidang Akademik Dr. Samsul Rizal M. Suleman MSI. Yang keempat, Wakil Direktur Bidang Keuangan Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyuningsi SE MSI PhD sebagai Koordinator Program Studi Dr. Ilmu Ekonomi Universitas Tadulako Palu. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim oponen. Yang pertama Profesor Dr. Patatope SMSI, dan yang kedua Dr. Hairul Anam SE-MSI yang sudah memberikan saya kesempatan untuk tahap demi tahap sampai pada akhir saat ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada tim penguji sebagai pimpinan sidang Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari MSI Ibu ASEAN N. Selanjutnya pada penguji eksternal Pak Profesor Dr. Rajendra SEMM, yang saya mengucapkan terima kasih pada penguji internal Bu Dr. Rita Yunus SEMSI. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengajar dan segenap unsur sivitas akademik pada program studi doktoral ilmu ekonomi program pasca sarjana Universitas Tadulako Palu.
dan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa program studi doktoral ilmu ekonomi program pasca sarjana angkatan tahun 2020 yang berkesempatan hadir. Ucapkan terima kasih juga atas support dari rekan-rekan, teman-teman yang hadir, hanya satu Ibu Elvia. Yang saya mengucapkan terima kasih kepada Ditreskrim Sus Polda Sulteng yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan atau mengumpul data-data di lokasi penelitian sehubungan dengan penelitian ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga, orang tua, mertua, anak-anak, saudara, terlebih khusus istri saya, yang setiap hari mendukung, mensupport saya di dalam menghadapi baik secara offline maupun online di dalam proses belajar. Istri saya tetap support dan memberikan dukungan sepenuhnya hingga pada saat ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Franky Jeffrey Ray. Saya dan seluruh tim penguji menyampaikan selamat ya pada Dr. Franky Jeffrey Ray dan selamat bagi keluarga, selamat juga bagi institusi ya di kepolisian, dan yang paling utama selamat pada tim promotor Bapak Profesor Hairil Anwar SMA PhD dan Bapak Dr. Eko Joko Lelono SC MSc yang telah mengantarkan Franky Jeffrey Ray menjadi seorang doktor. Baik Bapak Ibu tim penguji, hadirin yang saya muliakan, tiba saatnya kita menutup ujian terbuka ini, dan sebelum ditutup saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM yang telah hadir pada pagi hingga siang hari ini selaku tim penguji eksternal. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal dan Sulaiman MSc CEIA. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rita Yunus SC MSc. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Renpol Patato PSE. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hairul Anam SC MSc, dan juga terima kasih kepada Bapak Profesor Hairil Anwar SMA PhD, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Joko Lelono SC MSc, dan juga kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dengan hikmat mengikuti prosesi ujian terbuka ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Dr. Franky Jeffrey Ray dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.